Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree big dream. Nah, sahabat-sahabat pecinta bonsai, kali ini saya lagi ada di kebun. Ini kebun pribadi ya. Nanti kita akan lihat ada tanaman bonsai yang ditanam di budidayakan di sini apa aja. Nanti kita akan lihat dan ikuti terus video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, sobat bonsai, dalam proses pembudidayaan bonsai ini ada berbagai macam tekniknya ataupun ada yang berbagai macam caranya. Nah, ini yang salah satu cara yang paling aman menurut saya adalah dengan bagaimana kita pemanfaatan lahan, pemanfaatan yang lahan yang ada. Jadi bonsai ini kita tanam di lahan. Jadi kalau kita tidak sewaktu-waktu mungkin tidak bisa merawat dia dengan mungkin dalam jangka waktu 2 ataupun 3 bulan. Nah, ini salah satu solusinya adalah kita tanam di lahan ataupun bahasanya adalah di ground. Nah, ini akan membantu kita dalam proses yang pertama adalah pembesarannya. Pembesarannya ini akan lebih efektif karena dengan sistem ground ini tentunya kita juga tidak sering bongkar media, sampai bertahun-tahun juga bisa, tergantung ukuran yang akan kita inginkan. Nah, itu yang pertama. Dengan tidak sering kita bongkar media, jadi pohon bonsai itu ini nanti pertumbuhnya akan lebih stabil ya daripada dengan kita bongkar media dengan yang di sistem di pot. Ini tentunya juga waktu bongkar media dia pasti akan mengalami stuck dalam beberapa waktu sampai akarnya bisa tumbuh dengan normal dan juga baik kembali hingga dia bisa tumbuh subur. Nah, tetapi dengan sistem yang di ground ini akarnya selalu stabil ya teman-teman. Akarnya lebih stabil daripada yang kita program di pot ini untuk bonsai-bonsai bahan ataupun bibit yang masih membutuhkan proses pembesaran yang signifikan. Nah, tetapi kalau bonsai-bonsai yang memang sudah tahap 75% ke atas, ini akan lebih bagus terkontrolnya ketika kita tanam dia di pot ataupun di wadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat ada tanaman apa saja ya yang di kebun saya ini. Kebetulan di sini saya menanam banyak jenis bonsai dan ini semuanya hasil dari budidaya. Entah itu stek, entah itu cangkok, ataupun entah itu dari biji. Nah, karena saya memanfaatkan bahan dulu yang ada, kemudian saya kembangkan, saya budidaya, dan sudah jadi ya cukup lumayan sebenarnya ya, cukup lumayan kalau bisa kita merawat. Nah, ukurannya kebanyakan di sini karena jangka menengah, jadi saya banyak program untuk ukuran-ukuran yang sampai small ataupun medium. Nah, ini lebih mempermudah dalam proses pengerjaannya. Nah, ini salah satu pemanfaatnya karena bonsai itu sangat beberapa jenis itu sangat mudah untuk dibudidayakan, kayak semisal waru, terus sancang, jenis ficus. Bagaimana kita memanfaatkan hasil potongan programan kita tinggal tuncupkan aja, kita tinggal di stek. Kalau tumbuh ya tentunya itu akan menjadi tambahan karya ataupun tambahan bahan bonsai kita pada nantinya. Nah, itulah salah satu kenapa sebenarnya kalau kita dalami lebih serius, bonsai ini murah dalam segi proses, karena bahan yang ada ini nggak harus selalu kita beli. Artinya kita juga bisa memanfaatkan dengan proses budidaya itu, entah itu stek dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan itu. Nah, kemudian kita tanam di lahan, pembesaran, pembentukan cabang, pembentukan badan, gerak akar ataupun program akar ini nanti akan lebih cepat kita ngejar proporsinya ketika dia ditanam di lahan. Nah, kita juga bisa memanfaatkan beberapa barang-barang bekas ya, barang-barang bekas yang sudah nggak terpakai, jadi bisa kita manfaatkan untuk proses dia membantu dalam proses pengegronan, kayak semisal
ada genting-genting bekas sudah nggak terpakai, kita manfaatkan bisa buat lingkaran dalam proses pengerunan bahan bonsai yang kita buat. Ataupun di sini saya juga kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang reuse ya, jadi sudah nggak terpakai. Nah ini kenapa sebenarnya dalam bonsai itu prosesnya nggak harus semahal apa yang sahabat-sahabat sering lihat di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita bisa memanfaatkan karena intinya yang pertama adalah tanaman itu kita penuhi dia nutrisinya, kita cegah dia dari hama dan penyakit, tentunya tanaman akan tumbuh dengan baik dan bisa tumbuh dengan subur. Oke sobat, itu mungkin ya. Jadi kita bisa pemanfaatan apa aja yang ada di sekitar kita yang sudah nggak terpakai, kita bantu buat untuk menanam tanaman bonsai. Dan kali lagi saya ingatkan sahabat-sahabat untuk tetap selalu berbudidaya tanaman bonsai, karena bahan-bahan bonsai yang di alam mungkin sekarang juga masih banyak, tetapi dengan sedikit berbudidaya tentunya kita akan mengurangi sedikit bahan bonsai yang terdongkal dari alam. Jadi alam biar tetap aman dan tetap lestari ya, kita kalau mau dongkel ya yang lebih selektif lagi. Nah selebihnya kita bisa lakukan dengan budidaya, karena budidaya ini kita lebih istilahnya kita lebih bisa banyak berkreasi. Kita pengen model bonsai yang seperti apa, dengan konsep budidaya ini kita bisa program dia dari awal, dari kecil, dan waktunya juga nggak terlalu lama ya. Beberapa jenis itu kan ada yang pertumbuhannya cepat, kayak misal waru, sancang, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah ini kita bisa buat ya saling menutupi ya teman-teman, menutupi. Misal ada jenis yang memang pertumbuhannya lama, kalau untuk perputaran di pemasukan di dalam bonsai itu juga lama ya, kita target dia untuk jangka panjang. Tapi yang jenis-jenis yang pertumbuhannya cepat, kita bisa push dia untuk target putaran ekonomi dalam jangka pendek itu ya. Jadi katakanlah semisal kita punya satu pohon los-losan ya, itu dari hasil cangkokannya itu juga sudah lumayan sebagai bahan bonsai, ataupun kita bisa jual dia sebagai bibit ya. Sebagai bibit juga tentunya ada nilainya, dan kita nggak rugi secara materi. Misal bahan kita awal kita beli, kemudian kita ground, kita budidaya dia dengan cangkok ataupun stek, dan hasilnya itu jadi bahan bonsai, dan terus kita jual ke pasaran, tentunya juga nggak akan rugi. Nah itulah kenapa saya sejak tahun 2015an ya sudah memulai proses budidaya ini, karena saya nggak fokus di rumah, jadi banyak pohon-pohon yang nggak terawat, dan akhirnya banyak juga yang mati. Tapi masih ada beberapa jenis pohon yang sampai saat ini juga hasil dari budidaya, hasil dari programan saya sendiri juga masih ada dan masih terawat, dan sebentar lagi mungkin ada yang sudah bisa menjadi bonsai dan siap untuk dikontesan. Nah itu ya sobat bonsai. Jadi sekali lagi, bonsai itu nggak ada ruginya, kita berbudidaya tanaman bonsai itu nggak ada ruginya, dan yang penting intinya kita selalu kreatif bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi dari bonsai yang kita tanam itu. Dan kita selalu dan setiap orang tentunya juga punya teknik sendiri-sendiri dalam proses pembentukannya. Nah itu silakan sahabat-sahabat sudah dalami karakter masing-masing untuk proses pembentukan sebagai ciri khas ataupun karakter dari sahabat semuanya ya. Nah, jadi setiap orang pasti dia punya gaya ataupun cara tersendiri, dan hasil bonsainya juga tentunya berbeda dan dari satu orang yang lainnya. Oke sobat bonsai, itu yang menarik. Jadi kita berbudidaya tanaman bonsai. Nah di kebun saya ini ada berbagai jenis varian ya, mulai dari jenis-jenis impor ataupun jenis-jenis lokal, hasil dongkelan yang kemudian ataupun hasil dongkelan yang kemudian saya budidaya di cangkok ataupun stek juga banyak. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana prosesnya.
Nah, sobat bonsai, mungkin itu ya sekilas pembahasan kita tentang teknik budidaya tanaman bonsai. Dan untuk selanjutnya sekali lagi saya mohon dukungannya dari sahabat-sahabat pecinta bonsai di tanah air, untuk mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya. Semoga video-video dari channel Master Bonsai bisa bermanfaat untuk perbonsaian di tanah air. Salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree